Halo semua guys, hari ini kita akan coba menelusuri keberadaan situs Kerajaan Balau. Kita lihat guys, di sini ada pintu masuk yang bertuliskan selamat datang di situs Keraton Balau. Nanti kita akan masuk ke dalam guys ya. Kita akan lihat lokasi di mana situs ini, keberadaan situs Keraton Balau ini. Oke guys, kita coba masuk guys. Ini merupakan lokasi situs Keraton Balau, makam Ratu Moko. Nah, di sini keberadaannya di Kelurahan Kedamaian. Iya, di sini kampung Kedamaian itu, karena kampung Kedamaian itu kampung tertua di Bandar Lampungnya Kedamaian. Inilah lokasinya. Untuk Lampung saya belum sanggup mengatakan. Siapa namanya? Gaune masuk pintu kerajaan Galah Tanoh. Kiri kanan dihapit oleh dua sungai, Sungai Wai Awi dan Wai Balau. Dengan dua gunung, Gunung Camang dengan Gunung Balau. Ah, ini Ratu Mongko Ije, ini kakeknya Ratu, beliau ini terbunuh waktu peperangan di makam Galah. Ini makam asli. Nah, nanti lokasinya itu kita naik ke atas ini. Itu lokasi keratuan. Dari situ bagus sekali kita lihat, bisa mandang, bisa ada laut gitu kan. Nanti saya jelaskan di sana gitu kan. Ntar kita ke sini. Dulu itu ini sekitar ini dipagari dengan bambu audori, bambu gemutoh kan namanya, bambu itu. Kerajaan ini waktu itu kan waktu penyerangan tuh nggak ada susah masuk. Akhirnya dengan tentara Portugis waktu itu belum Belanda belum masuk. Tentara Portugis bantu, ditembakilah dengan meriam itu dengan peluru emas. Sehingga prajurit Keraton Balau itu pada nyecap itu bambu. Untuk berebut itu duit emas, sehingga terang kan. Begitu itu masuklah musuh-musuh itu. Nah, disitulah hancur Keraton di Balau ini. Bambunya masih ada, bambu gemutoh, bambu kecil berduri itu. Ada bambunya. Keraton Balau itu kan ada. Mana? Jelas ada. Iya, ini pintu masuk. Iya, kita nanti letak ke tempat keratuannya. Ayo, kita ke sana. Oke. Ayo, kita naik ini. Ayo. Ya. Ini asrama putri, Kaputren. Kaputren ya. Kaputren. Nah, inilah ini lokasi asrama Kaputren. Yang itu dan itu ini pasar itu, ke kiri pasar. adalah situ tengah-tengah. Dermaganya. Karena ini Sungai Waiawi, ini Sungai Balau, langsung ke laut waktu itu, ke Wailuni. Ah, itu tempat saran transportasi kita dulu kan. Itulah makom Ratu Lengkara. Nanti kita ke sana. Ayo. Makom Ratu ya, Pak. Nah, inilah kita akan menelusuri silsilah Kerajaan Ratu di Balau yang ada di Lampung. Nah, ini kita lihat lokasinya. Nah, ini yang digarap orang itu kita stop kemarin itu. Nah, ini penyeknas sudah digarap. 30 hektar tuh sampai ke bawah sana. Rencananya mau digarap apa sih ini? Buat apa? Nah, ini kurang tahu kita. Atau pengen dibuat dorong kebun atau apa, kita nggak jelas kan. Nah, akibat balik-balik beginilah yang timbul suatu ini, barang-barang tua itu. Ada yang pernah memang dapat? Ada, nemukan emas, cincin, gelang ada. Nih, kita lihat nih ya. Contoh ini. Ada ini, kita mau ketemu apa? Keramik. Nah, nih. Ketemu keramik tuh. Masih banyak pecah-pecahan keramik. Tuh ya. Nih. Nah, ini menunjukkan bahwa ini memang betul-betul keramik tua semua nih. Apalagi bekas situs Kerajaan Ratu di Balau. Nih kita lihat, ini ada keramik ya, pecahan-pecahan keramik. Kalau kita secara logikanya, ya. Coba Bang, lihat Bang, keramiknya Bang. Nah ini kalau memang menandakan ini adalah memang bekas. Kita lihat ya keramik. Nah, nih. Masih besar nih tuh. Itu keramik tua ini. Nah, keramik tua. Iya. Ya, cukup lama. Ayo kita mari ke semua, enggak? Oh. Nah, masih banyak. Tuh. Ini
Ini diinin pakai alat berat ya? Iya berat, dibongkar-bongkar orang. Kita nutup kemungkinan keluar ini yang apa emas cincin atau apa kan? Tuh. Nah. Oh. Pusat itu ya makom Ratu Lengkara yang sebilang ada kaki telapak itu. Nah itu dermaga itu dulu tuh. Di ujung situ kita lihat itu ada salah satu makom. Itu makom siapa itu Bang? Itulah makom Ratu Lengkara, Ratu Telahir. Ratu Telahir namanya Ratu Lengkara. Begitu dia pulang dari berjalan dengan ini Raden Fathahilah, mendarat di sini dia. Begitu dia naik, udah hancur lebur ini kan, berantakan semua kan. Dengan sedih dia mengatakan, anak cucuku kalau mau menang saya di sini tempatnya, dia hentakan kaki tuh, udah ngilang kan. Nah ada telapak kaki dulu, tapi nggak tahu sekarang. Dulu itu bukan makam, dulu itu apa? Bundar begini, batu-batu kami pecah-pecahan gini, batu-batu macam-macam gitu. Sekarang kena orang-orang jasa yang dapat nomor apa sini dibuat seperti makam. Itu bukan makam, nggak ada makam enggak. Udah digali nggak ada makam. Udah di ini ekskavasi udah pakai dibor, tidak ada pernah ini kubur makam. Pakai apa? Iya. Nah, kita saat ini akan menuju salah satu makam. Ratu Lengkara. Ya, makam Ratu Lengkara. Nah, ya. Barang-barang tua semua ini. Ini buktikan bahwa benar di sini bekas ada ini kan. Belum di bawahnya. Ya. Catanya itu duit pecahan semuanya itu. Itunya pertahankan lah. Nah, itu kan dibuat dengan kuburan kan. Padahal bukan kuburan, bukan itu. Ya, tapi tali waris keratuan ini nggak ada juga. Iya, itulah kita kan mana tadi sini kan gitu kan. Iya. Begitu, nolong orang itu kan. Iya. Pas sebenarnya saya kesini kemarin itu Jumat itu. Betul. Udah begini. Udah luas gini ya. Nah ini ya. Luas gini. Oh, Ini yang ngebangun siapa Bang? Kurang tahu. Nah inilah yang membangun itu yang merasa katanya dia dapat nomor sini apa merasa orang turunan ini katanya. Kita turun zaman kita nggak jelas. Nah kalau ini makam masyarakat. Oh ini makam masyarakat ini ya. Nah, makam ini. Nah inilah. Dulu itu ya ngumpul sini nih. Sini nih. Batu-batu semua ngumpul sini. Ini bukan makam, bukan makom. Nih ada itu terasa nih. Ini dari apa? Dari Dinas Pariwisata. Petilasan Ratu Lengkara. Petilasan. Tuh, petilasan ya. Bukannya makam. Petilasan Ratu Lengkara. Petilas itu apa sih Bang? Petilasan? Petilasan itu tempat ini. Petilasan, tempat betapa, tempat ini gitu petilasan itu. Artinya ini bukan makam ya, Bukan. ini bukan makamnya Ratu Lengkara Nah, inilah itu. dermaga dulu itu. Di bawah ini kan sungai dulu kan. iya. Sungai itu lari ke itu laut kan. Nah, dari bukan makam. Dibuat Tapi dalam makam. kenapa dibuat makam? Padahal ini sebagai petilasan aja. Petilasan aja. Jadi Tempat dia itu inilah apa tuh bersumpah atau apalah gitu loh kan. Iya, iya juga iya. Kalau kita lihat ini kan unik ya kayunya. Di sini ditumbuhin. Habis semua wah. Dapat dulu di sini kan duren. Iya. Di darat itu orang hebat ini kata itu. Ini tempat dermaga kan. Kayu. Ini asrama. Iya. Nah ini merupakan makam-makam warga di sekitaran sini. Nah kita lihat, nah inilah lokasi dulu peninggalan
kerajaan Ratu di Balau ya. Di sini hampir luasnya keseluruhan hampir 35 hektar. Nah, kita lihat di sini. Nah, seluas 35 hektar. Luas. Nah, kita lihat segitu luasnya bekas kerajaan Ratu di Balau yang ada di Lampung, tepatnya di Kelurahan Kedamaian. Nah, inilah saat ini lokasinya. Oh, jadi di bawah sini kali bang ya? Kali besar ya? Kali, sungai waktu itu kan sungai besar dulu di Balak ini kan. Dulu kan saat transportasi itu nggak ada jalan, hanya sungai dengan laut kan. Iya, di Balau, Wai Balau itu, Wai Balau itu. Tembus satu lah di Wailuni, tembus ke laut itu. Wailuni ini kan. Dan kagak pagon Wailuni kali kan. Nah, tembus ke laut, ini sarana transportasi sakai nanya laut tak budija. Semua barang kan ini kan napcik can ini kan. Jadi ini bukan digosor di ini ya. Apa namanya? Ekskavator. Bulldozer. Sebelum jadi rumah itulah kita harus kapin. Nah, ini dari pasar ini dulu, pasar. Gimana bang? Sini. Di sini pasar dulu. Kenapa di pasar? Karena ekskavasi itu waktu digali itu ditemukan banyak barang-barang pasar sini. Kita tanya rumah gubuk-gubuk itu orang. Pada orangnya tahu dah ini garap ini, garap ini. Kosong. Kosong. Nah, nih pecah nih, tuh. Masih besar kan? Ini barang tua. Ini jalan pasar ini. Oh iya, benar. Nggak ada orang ini. Nah, ini gubuk ini milik warga yang memang menggarap di sini. Nah. Kita bawa Kita bawa aja. Itu karena proyek ini. Iya. Anggar sini belum lah. Ini punya lain, ini punya yang punya lain saya ambil. Yang mana? Yang ini punya orang lain ini. Batasnya di mana sih bang? Apa ya batas kesatuan ya? Sekitarnya sampai kali-kali beberapa kali itu ada ini ya. Dulu kan Dan luas ini benar ya. Bisa 50 hektar. jadi 50 hektaran kalau anu ini dikasih. Tapi kita nggak tahu bang ya, ini mau dibuat digarap dan mau buat apakah memang mau ditanamin tanaman apa memang perumahan. Iya, karena di sini sungguhnya ke laut dia. View-nya ke laut. Sungguhnya. Bagus Orang tua zaman dulu tuh artinya kan memang masih keturunan Ratu Balau. Nah, kenapa sih tuh awal mulanya terjadinya perpecahan di Keraton Ratu Balau? Ya, jadi hancurnya Kerajaan Balau itu Ratu Balau itu punya anak perempuan putri, empat putri yang terkenal cantik-cantik. Setiap tahun Ratu Balau itu mengadakan Canggot Bara, malam muda-mudi. Pada tahun tersebut hancurnya Ratu Balau, itulah datang
5 utusan putra-putra dari kerajaan kesultanan, ya, antara lain dari Pagar Dewa, kemudian dari Palembang, Sultan Palembang, kemudian dari kerajaan Batanghari itu dari Melayu, kerajaan Melayu, kemudian dari kerajaan di Malaka, kemudian dari Pagaruyung. Nah, waktu mereka mengadakan acara Canggut Barat tersebut, rupanya terjadi persaingan antara sultan-sultan, anaknya sultan itu, perebutan, sehingga mereka memperebutkan Putri Balau, 4 Putri Balau. Perebutan inilah awal terjadi peperangan yang satu sama lain antara pendatang ini, pangeran sultan ini, anak sultan yang membawa juga anak buah pasukan. Terjadi peperangan sehingga tidak diketahui siapa musuh, siapa kawan. Terjadi pertempuran kalau menurut ceritanya itu 3 hari 3 malam pertempuran itu. Bahkan katanya darah berceceran mengalir, perahu yang dari atas bukit bisa turun ke sungai. Saking banyaknya. Karena itulah saking darah itu. Nah, waktu itu terjadi pertempuran itu, yang dari Pagar Dewa ini Minak Patih Prajurit yang memenangi pertempuran. Bukan yang memimpinnya, yang memimpinnya. Nah, dia dapat bantuan dari Banten, dari Portugis. Kan Portugis tahun 1511 kan ada di Singapura. Ini terjadi kira-kira akhir abad ke-16 ya. Itu. Nah, Pak Minak Prajurit ini katanya menurut konon ceritanya terkenal sakti mantraguna. Bahkan dari Teluk Lampung itu dia menuju ke Istana Kerajaan Balau, terbang, loncat dari pulau ke pulau. Dialah yang pertama kali mendapatkan Putri Balau, dibawanya lah Putri Balau itu, dibawanya lah ke Banten, terus dibawanya ke Pagar Dewa. Oleh ayahnya Putri Balau ini, anaknya dibawa lari, dia berikan sesan, sesan berupa mani-mani yang pesannya jangan dibuka-buka kalau belum sampai di rumah di Pagar Dewa. Itu. Tapi karena saking gembiranya barangkali, saking ininya, waktu di muara sungai sudah disampai di Pagar Dewa, tinggal mendarat ke laut, ke darat, dibukanya lah tutup mani-mani itu, berloncatlah dari dalamnya dan masuk ke dalam sungai menjadi ikan teri sungai yang kecil-kecil. Sampai sekarang dalam musim-musim tertentu itu muncullah ikan-ikan itu. Dan oleh masyarakat setempat, penduduk Pagar Dewa, dikenal inilah sesan Putri Balau. Sehingga pada waktu tertentu tersebut gitu ada ikan-ikan teri sungai itu, mereka bergembira sedang menangkap ikan-ikan, mengatakan bahwa inilah sesan Putri Balau. Sampai saat ini itu. Sampai saat ini. Setiap tahun. Boleh dimintakan informasi kepada Pak Herman HN, wali kota sekarang. Dialah yang menceritakan ke dalam pertemuan-pertemuan itulah asal muala masalah Minak Patih Prajurit. Dan Minak Patih Prajurit itu dikenal sebagai penyebar, pembawa agama Islam di Lampung, termasuk di Pagar Dewa. Oh, itu sejarah ininya. Nah, kemudian salah seorang putri juga diambil oleh anak Sultan Palembang. Saya kebetulan beberapa tahun yang lewat pernah ke sana, ke makamnya. Memang dikatakan ini makam Putri Balau. Ada makam. Jadi meninggalnya Putri Balau itu di daerah Bukan kuburnya. Iya, kuburnya ada di Palembang. Ada di Pagar Dewa. Itu yang kita ketahui. Yang lain belum kita ketahui. Dan salah satu putrinya juga di Kertobumi. Nah, kalau kita lihat ada di situ namanya kuburan Ratu Mungku, Ratu Negara ya. Lengkara ya. Nah, itu dari orang tuanya Putri Balau itu apa gimana? Iya. Gitu. Orang itu tua putri, dari itu Ratu
Balau terakhir itu namanya Ratu Lengkara. Lengkara. Itulah dari ibu orang tuanya Putri Balau. Hmm. Waalaikumsalam.